Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan akhirnya weekly close yang kita tunggu-tunggu dari beberapa hari lalu terjadi juga. Dan untungnya sesuai dengan harapan kita. Dan kita bisa di sini Bitcoin sekarang ada di angka 27.600. Artinya Bitcoin berhasil weekly close di atas dari MA200. Ya, tentunya MA200 weekly yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin. This is really good. Kenapa? Karena bisa dibilang itu adalah satu resisten yang cukup bikin kita deg-degan dari beberapa bulan ke belakang. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa bulan ke belakang, itu menjadi resisten yang cukup menyebalkan juga untuk Bitcoin. Oke, nah setelah itu berhasil tembus dan weekly close di atas, kita bisa di sini market cap dari kripto totalnya menjadi di 1,18 triliun US dollars dan Bitcoin dominance cenderung sedikit meningkat dalam 24 jam terakhir. Sementara untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 1,35% dan sekarang trading di angka 27.630. Sementara untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 0,57% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1.773. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,46% dan sekarang trading di angka 337. Lalu untuk untuk XRP dia meningkat sebesar 2,65% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 39 sen. Dan untuk Cardano kita bisa di sini dia terkoreksi sebesar 0,2% dan trading di angka 34 sen. Lalu Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 3,48% di angka 1 dolar lebih 16 sen. Dan yang terakhir Dogecoin dia meningkat sebesar 0,58% dalam 24 jam terakhir di angka 0,075 ya. Nah, jadi overall pada hari ini kita bisa lihat cenderungnya bisa dibilang Bitcoin dominance meningkat ya sesuai dengan yang kita bisa lihat sendiri di sini. Dan untuk altcoins cenderung ada peningkatan tapi nggak ekstrim besar biasanya ya. Dan untuk economic calendar kita pada hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin nggak ada yang terlalu penting dari US. Maka dari itu pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Dan untuk besok kita coba ngintip sedikit ya. Untuk besok itu kita bisa lihat di sini di US akan keluar satu data yaitu existing home. Nah ini cukup penting kenapa? Karena ini ngomongin soal demand dari market properti di US ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk dulu ke analisa duit Twitter ya. Nah, analisa ini ngomongin soal sebenarnya trendline yang simple ya, trendline dan bisa dibilang juga ini adalah struktur support dan resisten ya. Di 2018 lah ya kita bisa bilang di sini ini adalah terbentuk suatu struktur di sekitar 6 ribuan ya. Gue ingat banget waktu itu banyak orang yang akumulasi di sini ya merasakan bahwa di sini akan lanjut ke atas tetapi malah kapitulasi dulu ke daerah 3000. Nah, saat di angka sini tuh mirip-mirip vibe-nya seperti kita di 15 ribuan ya. Banyak yang ngerasa wah udah Bitcoin akan ke nol, Bitcoin akan ke angka yang gak make sense gitu ya. Nah, tetapi ya bisa dibilang ya seperti yang gue katakan sebelum-sebelumnya ya, TA itu seringkali berirama ya, kembali seperti mengulang movement-movement atau price action sebelumnya di siklus-siklus sebelumnya juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, setelah dia berhasil breakout di struktur si resistensi ini ya, Bitcoin lanjut lagi ke atas ya, ini kalau di siklus sebelumnya, tetapi mulai ketahan oleh trendline di sini. Nah, ini trendline terbentuk dari peak ya. Nah, di sini ada kemungkinan bisa terjadi lagi ya. Nah, jadi for now mungkin akan terjadi rally yang lumayan ya. Apalagi kalau sampai benar-benar The Fed mulai melakukan sebenarnya bukan QE sih mereka ngomongnya ya. Mereka bilangnya itu lebih untuk bailout. Nah, kalau sampai 2 triliun US dollars benar-benar di-print untuk bailout perbankan di US. Itu seingat gue perbankan-perbankan medium lah ya. Bukan yang sekelas JP Morgan. Tapi tetap lumayan banyak 2 triliun US dollars. Itu kemungkinan besar akan benar-benar terjadi seperti ini. Nah, tetapi ya kalau kita lihat secara TA-nya ada kemungkinan terjadi koreksi lagi. Setelah itu koreksi menuju ke halving. Setelah halving baru lanjut lagi ke atas ya. Nah, semoga saja ini bisa lagi benar-benar terjadi seperti di 2019 ya. Dan kalau sampai ini benar-benar terjadi, lagi-lagi jangan lupa yang paling penting menurut gua adalah akumulasi secara spot jangka panjang ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke TA kita ya. Untuk kita bisa di sini secara weekly close-nya ya, secara weekly close-nya Bitcoin berhasil weekly close dengan signifikan di atas dari EMA 200, which is really good menurut gua ya. Dan ini PR dari Bitcoin sejak beberapa minggu ke belakang ya.
Nah, kalau kita lihat di sini, yang kemungkinan besar akan terjadi juga dalam beberapa ya hari sampai minggu ke depan adalah Bitcoin bisa saja dia akan retest ke sini ya. Dia retest ke 200 dan mantul lagi. Nah, itu harapan gua ya. Nah, untuk daily-nya ya, untuk daily-nya kita bisa lihat di sini, dia juga ada support di daerah 24.495 dan bisa dibilang ini cukup dekat dengan si angka ini apa namanya? EMA 200 weekly ya. Jadi bisa dibilang ini confluence antara struktur ya dan juga EMA 200 weekly, which is good ya. Itu PR untuk di daily ya. Semoga saja di daily dan di weekly Bitcoin bisa bertahan di sini ya. Retest nggak apa-apa tapi jangan jebol. Lanjut ke atas ya. Nah, itu PR untuk Bitcoin secara daily-nya dan weekly-nya. Selanjutnya kita akan geser dulu ke bagian yang mungkin lebih makro ya. Untuk Bitcoin kita ke Bull Support Band. Bull Support Band ini mungkin sekarang ada tepatnya itu di angka, ini kan sudah weekly close baru nih ya. Nah, sekarang dia ada di angka 20.533 sampai 22.418. Nah, ini mungkin bisa dibilang kalau sampai amit-amit EMA 200 tembus ya, karena kalau kita lihat secara weekly jujurnya ini sedikit over ini ya, dia sedikit over bot sekarang. Amit-amit sampai ini tembus ya, gagal dipertahankan EMA 200, harapan gua adalah dia bisa bertahan dan bounce lagi di bull support band ya. Tapi menurut gua sih harusnya secara TA dia bisa bertahan di atas dari 200 ya. Karena memang secara fundamentalnya juga USD akan kemungkinan besar melemah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kemarin terjadi pelemahan yang signifikan dan cukup bagus ya. Dia berhasil daily close di bawah dari struktur 104,13. This is good ya. Nah, harapan gua adalah dia mulai lanjut membuat lower low lagi. Kalau bisa sekalian bukan cuma lower low tapi membuat juga daily close di bawah dari MA50 yang sekarang ada di angka 103,45. Jadi kalau dia bisa weekly close di bawah dari sini, that's better ya. Itu untuk di XY ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Dan kita selanjutnya akan masuk ke bagian buy limit ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice dan tujuannya adalah untuk lebih ke edukasi. Dan sponsor kita pada hari ini adalah Livecoin Watch. Nah, Livecoin Watch ini simpelnya adalah seperti CMC atau Coin Market Cap. Tetapi yang unik dari si Livecoin Watch ini adalah dia bisa kita customize sesuai dengan yang kita inginkan dan arguably lebih komplit ya. Kita bisa di sini ada market cap seperti biasa, ada volume juga dalam 24 jam terakhir seperti apa, liquidity dan juga Bitcoin dominance. Biasa kalau untuk Bitcoin dominance gua harus ngoprek lagi, lihat lagi ke trading view, di sini bisa langsung. Dan bukan cuma itu aja, kita bisa filter ya mau kripto jenis apa ya, dan juga untuk layoutnya kalau kita mau yang misalkan di sini ada basic layout, ada juga yang fokus ke liquidity di sini ya. Bisa juga buat kalian yang mungkin lebih fokus ke misalnya charts and deltas, bisa juga seperti ini ya. Atau kalau lu bang gue mau lihat semuanya, bisa show all ya. Nah, ini bisa kalau kita lihat di sini overall cenderung lebih lengkap dibandingkan dengan CMC ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah sponsor kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari chartingnya, atau lebih tepatnya masuk ke bagian dari buy limit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, dia dalam beberapa hari terakhir sebenarnya keluar dari upper band. Ya, ini menunjukkan bahwa dia sedang dalam keadaan overbought. Nah, jadi bisa dibilang untuk sekarang terjadi koreksi sebenarnya make sense ya. Dan kalau kita ngomongin soal koreksi secara buy limit spotnya masih sama ya, karena belum terjadi perubahan dari price range. Untuk buy limit pertama masih di 24.495, di mana adalah struktur resisten ya yang terbentuk di Agustus tahun lalu lebih tepatnya ya. Dan juga bisa dibilang ini confluence juga dengan MA200 di weekly, which is a good support juga ya. Untuk buy limit kedua di 23.763. Dan buy limit ketiga kita mungkin sekarang gua akan geser sedikit lebih rendah ke 22.629 dan menggabungkan MA20 50 di buy limit kedua karena sudah semakin dekat ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini yang masih terdekat adalah resisten di 28.828 ya. Nah, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 24.495. Sementara untuk posisi longnya kita tinggal balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 28.828. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya ya, dan bisa dibilang untuk Bitcoin sekarang still doing good. Dan untuk overallnya menurut gue menjadi PR secara secara overall untuk cryptocurrency market adalah bertahan di atas dari 1 triliun. Apabila itu bisa terjadi dan juga Bitcoin bisa bertahan di atas dari EMA200 Weekly, in theory bull market bisa berlanjut. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa di sini price action-nya cukup unik ya. Jadi kemarin kita bisa lihat di sini week-nya mencapai ke titik tertinggi bahkan membuat suatu higher high ya. Tetapi daily close-nya terlalu tipis dengan 1780 sehingga pada hari ini mulai retest lagi ke bawah ya. Tapi intinya untuk buy limit pertama harusnya sudah kena karena berkali-kali memang sudah di daerah sini ya. Lalu untuk buy limit kedua kita bisa lihat yaitu di angka 1705. Lalu untuk buy limit ketiga kita di 1660. Jadi itu untuk buy limit spot untuk di Ethereum ya. Lalu untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini kondisinya itu Ethereum masih dalam posisi galau ya. Kemarin sebenarnya reclaim di sini, tetapi ya kita bisa lihat di sini sekarang dia malah tembus lagi. Tapi kita tunggu sampai besok lah ya. Kalau ternyata Ethereum besok masih bisa bertahan dan daily close di atas dari 1708, nah itu berarti retest pertama ya. Besok kita bisa limit posisi long di sini. Kita bisa buka posisi long apabila sekali lagi dengan syarat bahwa Ethereum berhasil daily close di atas dari 1780 besok jam 7 pagi ya. Nah, target TP-nya apabila kita dapat posisi long itu bisa di upper band yang sekarang di 1831. Kalau mau lebih konservatif diturunin sedikit 1830. Jadi itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya apabila hari ini jebol lagi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1705. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Ethereum secara posisi spot dan juga futures. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini ya. Kemarin dia berhasil rally dengan cukup besar, berhasil menaklukkan EMA50 di daily, tetapi masih gagal menembus 38 sen ya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, Bang, apakah EMA50 sekarang bisa menjadi buy limit pertama atau tidak? Menurut gue masih terlalu tipis, jadi kalau gue pribadi sih buy limit pertama masih tetap di MA20. Buat lo yang sudah akumulasi dari kemarin-kemarin, congrats sudah sedikit profit untuk buy limit pertama ya. Untuk buy limit kedua masih di 37 sen dan buy limit ketiga kita masih di 36 sen ya. Jadi itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futures kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 38 sen. Maka dari itu harusnya sudah punya posisi short buat lo yang sudah charting dari kemarin ya. Nah, untuk posisi short kita di sini ya, target TP-nya jelas yaitu adalah di MA20 yang sekarang ada di angka 37 sen. Tapi itu bisa dibilang adalah target TP yang lebih konservatif. Buat target TP yang lebih agresif kalian bisa pertimbangkan di 37 sen ya. Jadi itu untuk posisi short, untuk posisi longnya for now masih sama seperti di sini ya. Buat elu yang sudah buka kemarin retest 1, retest 2 di sini sudah kena target TP di MA50. Congratulations ya. Jadi buat posisi short sekarang sudah terbuka, posisi long kemarin retest 1, retest 2 sudah kena target TP ya. Nah, untuk kalian yang mungkin ketinggalan posisi longnya mungkin bisa ngulang, tinggal nyontek ke tanggal 18 dan 19 kemarin ya. Retest 1, retest 2 buka posisi long, target TP di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk XRP. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa di sini dalam beberapa hari terakhir sepertinya BNB cukup kuat dan berhasil menahan angka 330. Di mana di rally sebelumnya yang terjadi pada Februari 2023 dia cenderung gagal, berhasil reclaim tapi gagal bertahan ya. This is good. Dan ini tentunya bisa terreflect dengan sekarang posisi BNB yang ada di nomor 4 di si Litecoin Watch ya. Karena bisa dibilang dia stabil ya. Beberapa altcoins lain benar ada rally juga tapi koreksinya lumayan ekstrim. Untuk BNB cukup berhasil bertahan ya. Nah, untuk sekarang ya posisi spot kita seperti pembahasan kemarin
Buy limit pertama masih di 330 ya, buat lo yang sudah akumulasi dari tanggal ya tanggal 18 harusnya udah kena ya. Nah, untuk buy limit kedua di MA50 yang sekarang ada di angka 309. Dan untuk buy limit ketiga kita dia confluence antara MA20 dan juga struktur di 301,7. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di sini. Sudah kebuka posisi long sebenarnya dari tanggal 18. Buat lo yang target TP-nya konservatif di upper band sudah kena di sini. Congratulations sudah profit ya. Nah, untuk posisi shortnya masih jauh di atas ini ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 330. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya untuk di BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini buy limit pertama kita sudah di retest banyak 1, 2, 3 ya. Jadi harusnya buat lo yang sudah ingin akumulasi Phantom secara spot sudah kena dari kemarin-kemarin ya. Dan untuk buy limit pertama kita ini kita gabungkan antara MA50 dan 48 sen karena sudah terlalu dekat jadi gua hitungnya sebagai confluence aja ya. Untuk buy limit kedua kita itu juga confluence antara MA20 di daily dengan 41 sen di sini ya. Sementara untuk buy limit ketiga kita fokus pure ini di struktur ya. Ini struktur di sini udah lama juga di 34 sen. Ini buy limit ketiga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures buat lo yang sudah buka posisi long kemarin, retest 1, retest 2 di sini MA50. Congratulations sudah kena target TP yaitu di upper band ya. Kalau secara persentase profit ini berapa persen sih? Wow, lumayan ternyata. Gua nggak nyangka segede gini. Ternyata 7,86%. Jadi sekali lagi buat lo yang sudah buka posisi long, congratulations. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat ya, sayangnya MA50 sepertinya masih kemungkinan besar akan diretest lagi pada hari ini. Ya, buat lo yang ketinggalan, mungkin boleh lagi kita buka posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, setelah itu kita bisa buka posisi long dengan target TP di upper band. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short apabila MA50 tembus ya. Nah, kita bisa jadikan ini sebagai resisten, retest 1, retest 2. Nah, buka posisi short dengan target TP di 41 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Phantom ya. Dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa aku ingatkan jangan pakai uang panas ya dan juga jangan over leverage. Dan gue ingatkan lagi hari ini bisa dibilang tidak ada yang terlalu penting economic calendar, jadi bisa lebih fokus ke technical analysis. Ya, dan sekali lagi this video is brought to you by Livecoin Watch, di mana ini adalah satu alternatif dari CMC yang gratis. Lo bisa bikin account di sini, dan yang gue suka adalah di sini lo tuh bisa ubah layoutnya sesuai dengan lo inginkan. Kalau lo mau pengen fokus liquidity, pengen fokus ke yang lain, semua bisa lo lakukan di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.